Halo semuanya, balik lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang menarik banget, yaitu naskah promosi berdurasi 5 menit dari sebuah brand perlengkapan olahraga Putra Sport. Kita di sini nggak cuma sekedar bacain ulang naskahnya ya, tapi kita bakal bongkar habis-habisan strategi di baliknya. Gimana sih cara mereka narik perhatian kita? Terus gimana mereka nyusun kata-kata yang bikin jari kita bawaannya gatel pengen buru-buru check out? Siap-siap ya, karena kita bakal belajar banyak banget soal psikologi marketing dari cara mereka berkomunikasi. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh dengerin kalimat ini. Bingung memilih perlengkapan olahraga? Wah, ini benar-benar kalimat pembuka yang cerdas banget. Kenapa coba? Soalnya, naskah ini tuh langsung nusuk ke masalah klasik yang sering banget kita alamin. Pernah nggak sih kalian berdiri lama di depan lemari, ngerasa bingung nyari perlengkapan yang pas antara fungsi dan gaya? Nah, dengan melontarin pertanyaan ini, ditambah iringan musik latar yang semangat, Putra Sport langsung berhasil ngunci perhatian kita. Mereka kayak memvalidasi kebingungan kita sebelum akhirnya datang bak pahlawan bawa solusi. Terus, habis berhasil narik perhatian kita, naratornya langsung ngasih statement yang ngena banget. Bunyinya gini, olahraga bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga tentang gaya hidup. Menurut saya ini pergeseran perspektif yang brilian sih. Mereka seolah bilang kalau mereka itu nggak cuma sekedar jualan alat buat bikin kita berkeringat, tapi mereka jualan identitas. Pesannya tuh jelas banget. Apa yang kita pakai pas olahraga adalah cerminan dari diri kita sendiri. Lewat naskah ini, Putra Sport memposisikan produk mereka sebagai alat buat ngebangun rasa percaya diri. Oke, mari kita lihat bagian selanjutnya, yaitu lini produk Putra Sport yang dirancang khusus untuk bikin kita tampil sporty dan pede. Di naskahnya, para talent langsung memerin 3 amunisi utama mereka. Pertama, ada sepatu olahraga yang diklaim ringan dan modern. Kedua, baju olahraga dengan bahan yang gampang banget nyerap keringat. Dan ketiga, tas olahraga berkapasitas besar. Kalau kita perhatiin, dengan nyebutin 3 kategori ini secara berurutan, naskah ini tuh sebenarnya lagi ngedandanin kita dari ujung kepala sampai ujung kaki loh. Mereka benar-benar nawarin ekosistem perlengkapan yang komplit. Tapi coba diperhatiin detail yang satu ini. Naskah tersebut ternyata ngasih sorotan yang cukup spesial buat sepatunya. Kenapa mesti sepatu? Ya karena sepatu tuh sering banget jadi pusat dari sebuah gaya sporty kan? Di situ talentnya ngejelasin kalau sepatunya punya desain modern, nyaman, dan ringan. Tapi poin yang paling krusial tuh ada di bagian akhir. Cocok digunakan untuk olahraga maupun aktivitas sehari-hari. Wah, ini nilai jual ganda yang cerdik banget. Mereka seolah ngomong ke kita, tenang aja, investasi kalian ini nggak cuma kepake di gym doang kok, tapi bakal tetap kece badai pas dibawa nongkrong ke kafe. Nah, setelah bikin kita naksir sama produknya, langkah logis berikutnya di naskah ini adalah ngebahas pengalaman belanja digital. Belanja kapanpun, dimanapun. Kita semua tahu kan kalau kadang belanja online tuh kerasa ribet. Nah, buat ngilangin persepsi itu, naskah ini ngasih gambaran proses checkout yang super mulus. Cuma 4 langkah. 1. Pilih produknya. 2. Masukin ke keranjang. 3. Bayar. Dan 4. Barang langsung dikirim ke rumah. Simple banget kan? Secara psikologis, dengan nyederhanain prosesnya jadi cuma 4 langkah aja, mereka benar-benar nurunin hambatan kita buat bertindak. Calon pembeli jadi ngerasa super nyaman dan gak pusing. Tapi ya, yang namanya belanja online pasti butuh rasa percaya. Makanya, naskah Putra Sport secara spesifik nyebutin soal customer service yang ramah, ditambah proses pengiriman yang cepat dan aman. Kalian mungkin mikir, kenapa sih detail teknis kayak gini harus banget dimasukin ke video promosi yang cuma 5 menit? Jawabannya simpel. Produk yang bagus itu nggak ada gunanya kalau konsumen masih was-was barangnya bakal hilang atau rusak di jalan. Jadi, ini adalah langkah proaktif banget buat mastiin konsumen ngerasa aman 100% sebelum nekan tombol bayar. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang paling menentukan, promo dan keuntungan pelanggan. Disinilah tawaran-tawaran menggiurkan bertugas buat ngunci penjualan. Di bagian ini, naskahnya berulang kali nekenin 2 pilar penting. Kualitas terbaik, berdampingan langsung sama harga terjangkau. Dalam dunia belanja, kita kan sering banget ya punya mindset kalau barang bagus tuh pasti mahal dan barang murah pasti kualitasnya abal-abal. Tapi, talent di naskah ini dengan berani nyatuin 2 hal tersebut. Mereka memposisikan Putra Sport sebagai merek yang ngedobrak kompromi itu. Tampil keren dan kekinian ternyata nggak harus selalu bikin dompet kita nangis kan? Dan seakan harga terjangkau aja belum cukup bikin kita luluh, naskah ini ngeluarin senjata pamungkasnya. 2 kata ajaib. Diskon spesial dan gratis ongkir. Strategi ini sukses banget nyiptain rasa urgensi yang luar biasa. Kita sebagai penonton langsung ngerasa, wah ini tawaran yang sayang banget kalau dilewatin.
Dan jujur aja, fitur gratis ongkir itu benar-benar ampuh buat ngehapus salah satu alasan terbesar kenapa kita sering banget batalin niat belanja di detik-detik terakhir. Bener nggak? Menjelang akhir naskahnya, energinya makin dinaikin nih lewat satu seruan slogan yang mantap. Putra Sport, solusi perlengkapan olahraga Anda. Slogan yang tegas ini seolah jadi jawaban telak buat masalah kebingungan yang disebutin di awal tadi. Habis itu langsung disusul sama ajakan atau call to action buat follow Instagram dan TikTok mereka. Dan tentu aja, ajakan buat mulai belanja sekarang juga. Ini tuh eksekusi funnel pemasaran yang benar-benar rapi dan tertutup rapat. Jadi, dari sesi bedah materi kita kali ini, kelihatan banget kan gimana kuatnya sebuah komunikasi yang terstruktur itu. Mulai dari ngidentifikasi masalah kita, nawarin gaya hidup, sampai akhirnya ngasih insentif yang masuk akal banget. Nah, sebelum kita pisah, saya pengen ngajak kalian mikir sebentar nih. Coba deh intip isi tas gym atau rak sepatu kalian sekarang. Kira-kira, apakah perlengkapan olahraga kalian saat ini udah benar-benar mencerminkan gaya hidup dan rasa percaya diri kalian? Atau mungkin ini saatnya buat sebuah pembaruan? Wah, patut dipikirin tuh. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi kali ini bareng saya, dan sampai jumpa.